Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Bram Irvanda dari Irvanda Capital. Kali ini kita akan membahas lagi buku 100 Bagger karya Christopher Mayer. Jadi buku 100 Bagger ini menceritakan studi atau analisa yang dilakukan oleh Christopher Mayer bagaimana saham itu bisa menghasilkan keuntungan 100 kali lipat bagi investor. Sekarang kita ke bab ketiga, part kedua. Bab ketiga ini judulnya Coffee Can Portfolio. Jadi portofolio kaleng kopi. Nah, kita sudah membahas part 1 kemarin, maka sekarang kita bahas ke part 2. Nah, di part ini Mayer itu bertanya kenapa kok orang tidak memegang saham dalam jangka panjang. Jadi jawaban dari Thomas Webers bagus sekali, yaitu investor itu terkondisi oleh lingkungan untuk mengukur performa harga saham per kuartal atau per tahun. Sayangnya yang diukur ini salah, jadi yang diukur adalah performa harga saham. Jadi seharusnya yang diukur adalah performa bisnis. Contohnya saham Pfizer. Jadi saham ini di 1946 sampai 49 dan 1951 sampai 1956 itu harga sahamnya turun karena di tahun-tahun itu tuh habis Perang Dunia Kedua. Terus di Amerika sendiri masih banyak krisis-krisis, maksudnya krisis-krisis politik dan lain-lain yang menyebabkan harga saham di sana itu tidak naik banyak. Jadi kalau Anda membaca The Snowball Warren Buffett akan menemukan banyak saham yang sangat murah. Bahkan kemarin kita di bahasan tentang Snowball Warren Buffett menemukan saham yang harganya itu di bawah laba setahun. Harga saham itu di bawah laba per saham setahun. Jadi murah sekali, PER-nya di bawah 1. Nah, kalau investor itu menjual saham Pfizer karena harganya tidak kemana-mana, maka dia salah. Dan saat itu banyak yang mementingkan performa harga sahamnya akhirnya menjual sahamnya karena memang sahamnya tidak kemana-mana. Tapi kalau kita melihat kondisi finansialnya, kita melihat neraca, kita melihat laba rugi, maka Pfizer ini perusahaan yang bagus. Jadi labanya terus tumbuh dan tumbuh terus. Jadi kalau orang melihat laporan finansialnya, maka laporan keuangannya, maka ia tidak akan menjual saham Pfizer. Nah, di tahun 1942 sampai 1972, saham Pfizer ini naik 141 kali lipat. Bayangkan, jadi bisa 141 bagger dalam 30 tahun. Dan itu adalah sesuatu yang baik, sangat baik malah. Jadi sarannya adalah investor itu jangan melihat berita tentang saham, jangan melihat berita tentang ekonomi, jangan melihat berita tentang pasar saham, jangan melihat hal-hal yang selain perusahaan itu. Yang paling utama adalah catatan finansialnya. Kalau kita melihat catatan finansial suatu perusahaan dan perusahaan itu tumbuh, perusahaan itu baik, utangnya kecil, tumbuh terus labanya, maka ketika harga saham turun, berarti itu adalah kesempatan kita untuk membeli sahamnya, bukan menjual sahamnya, karena takut harganya akan turun. Karena apa? Ketika harga saham turun, nanti ketika sentimen pasar membaik, perasaan pasar membaik,
perasaan Mr. Market membayar, pasti harganya akan kembali. Jadi ketika harga saham turun, jangan dijual bila kondisi perusahaan masih baik. Nah, berikutnya Mayer ini menjelaskan tentang coffee can portfolio yang ekstrim. Jadi ada dua contoh di sini. Yang pertama adalah Voya Corporate Leader Trust Fund. Jadi Voya ini akan membuat coffee can portfolio yang kemarin mengharapkan saham itu ditahan minimal 10 tahun, kelihatan tampak tidak sabar. Jadi Voya ini sangat unik, jadi berdirinya 1935. Terus di penciptaannya, di amanat penciptaannya adalah hanya boleh membeli 30 saham di 1935 itu di pendiriannya. Kemudian tidak boleh dijual untuk alasan apapun kecuali kalau bangkrut, merger atau spin-off, dan tidak boleh membeli baru. Jadi kalau kita melihat di riwayatnya, maka Voya ini di portofolionya akan punya Berkshire Hathaway. Jadi dulu yang perusahaan awalnya yang dibeli di awal sudah dijual, akhirnya masuk ke Berkshire Hathaway. Dan hanya 4 yang itu masih ada. Dari zaman dulu masih ada hanya 4 saham. Yang lainnya itu sudah ganti nama ke perusahaan yang baru dan sekarang ada. Dan uniknya di 2014 itu tersisa 23 dari 30 saham. Kemudian Voya ini bisa mengalahkan S&P 500. Jadi 500 perusahaan terbaik di Amerika itu 1% dalam 5 tahun terakhir dan 1,3% di 10 tahun terakhir. Jadi mengingat biayanya sangat kecil, jadi di bawah 0,5%, maka pencapaian ini sangat hebat untuk reksadana yang tidak perlu fund manager. Jadi tinggal cukup administrasi yang mengelola saja. Jadi tidak perlu fund manager untuk mengelola Voya. Contoh berikutnya adalah MIT, yaitu Massachusetts Investor Trust. Lahirnya ini adalah 1924 dan merupakan reksadana pertama di Amerika. Jadi fee-nya karena dia itu memegang jangka panjang, jadi rata-rata memegang sahamnya 27 tahun. Fee-nya cuma 0,54%. Dan di tahun 1960 fee-nya cuma 0,19%. Jadi seperti kalau kita fee beli. Ketika kita beli saham sekarang itu 0,18 atau 0,20%, dan ini setahun fee-nya cuma 0,19%. Rata-rata sahamnya dipegang 27 tahun. Jadi dua contoh ini bisa memberikan kita contoh nyata kalau megang dalam jangka panjang saham itu bisa sangat murah. Satu, karena fee-nya jadi kecil. Yang kedua adalah menguntungkan juga, karena bisa mengalahkan S&P 500 perusahaan yang terbaik di Amerika. Jadi seperti itu bab 3 Coffee Can Portfolio part kedua karya Christopher Mayer. Bila ada pertanyaan terkait materi ini silakan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.